menghambat pertumbuhan gulma demi kesuburan sawit kita di Indonesia. Oke bos. Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit, salam planter Indonesia. Oke, saat ini saya akan mereview jenis racun rumput yang cocok bagus untuk kesehatan pohon sawit kita di kebun Nusantara. Oke ya, saat ini saya sedang menyemprot dengan herbisida kontak ya bos. Ini merek nggak perlu bos, bisa didekatin biar lebih jelas ya. Ini di sini dilihat kadar racunnya 328 SL skala liter ya bos. Paraquat ini herbisida kontak, dimana sekali ditempelin langsung mati gitu. Jadi kegunaan ini adalah untuk fungsi utama dari herbisida ini adalah untuk membunuh gulma sejenis kayu ya bos. Terutama yang seperti ini dikenal dengan kutu babi. Oke. Tapi di kebun saya ini bisa dilihat banyak rumput mudanya ya bos. Saya rekomendasikan pakai semprotan dengan tutup yang kecil ini bos. Oke, jadi ini lebih banyak embunnya ya bos. Tapi kalau untuk yang jenis kutu babi ini, saya rekomendasikan pakai solo. Spoilernya ini lebih besar bos. Tapi kalau ini berat bisa ditambahkan baterai ya bos. Oke. Kalau herbisidanya merek-merekan tuh nggak perlu bos, yang penting murah, kadar racunnya tinggi ya. Kalau hasil dari ini adalah ada lumutnya bos, biasanya sawitnya subur, di permukaan tanah ada lumutnya ya bos. Ya bos, ini jenis lumut yang sering disemprot dengan menggunakan herbisida kontak ya bos. Nampak seperti lumut ya. Ini di tanah bagus, di pohon sawit bagus. Cuma karena pohon sawitnya ini abal-abal, hasil pun di bawah sawit unggul ya bos. Yang jelas kalau sering menggunakan herbisida kontak ada lumutnya ya bos. Seperti ini ya bos. Jelas bos. Seperti ini bos, jelas lumutnya. Ya, terlalu sering pakai herbisida kontak, dia tidak meracuni pucuk-pucuk akar pohon sawit ya. Tapi bos, kalau saudara terlalu sering memakai herbisida sistemik ya, racun berwarna kuning, dia banyak keracunan, alhasil pohon sawit banyak yang mengering bos, seperti keracunan atau defisiensi ya. Itu adalah salah satu keracunan dari pucuk-pucuk akar pohonnya ya bos ya. Oke, dari segi positifnya dari herbisida kontak ini bos ya, ini sawit subur, tidak keracunan. Oke. Kalau sisi negatifnya bos, itu dia gulmanya cepat tumbuh. Jadi kalau ini ibarat ini 3 bulan kemudian baru kita bisa nyemprot lagi. Kalau yang herbisida sistemik itu bisa sampai 6 bulan baru kita mulai nyemprot lagi. Resikonya itu tadi bos, sawit banyak keracunan. Apalagi kalau yang jarang-jarang seperti ini bos, ini sangat tidak direkomendasikan menggunakan herbisida sistemik. Bagus herbisida kontak bos. Dan nyemprotnya pun kalau pakai ini sehelai-helai aja, was cepat bos. Oke. Tapi kalau rumputnya rapat seperti ini bos, atau lebih tinggi lagi, saya rekomendasikan pakai spoiler seperti ini bos ya, lebih banyak mengembun. Oke. Jadi bos, kalau untuk dosis ini racun di rumput-rumput seperti ini bos ya, standar itu 70 ml ya bos. Bisa kita cek dari sini. Ini bekas gelas air mineral. Biasa ini kalau di atap ini ada 220, itu penuh. Kalau setengah 110, jadi kurang setengah. Nah ini kalau untuk rumput-rumput seperti ini bos ya, udah cukup. Oke. Tapi kalau yang seperti ini usahakan 100 atau lebih ya bos.
setengah ini ya, lebih ya, setengah gelas air mineral, lebih dikit ya bos, dengan cara diisi air setengah, lalu diisi racun ya, lalu tambahkan air. Nah, dengan begitu kena guncang-guncang sedikit, langsung campur rata begitu bos. Oke bos, jadi seperti ini proses pencampurannya. Pertama kita isi setengah dulu bos ya, di galon nih, langsung kita tambahkan racun ini sekitar 100 ml lebih bos ya, untuk gulma pohon-pohon ya, seperti kutu babi tadi. Kita masukkan bos agar bersih ya. Kita ambil air ya, kita bersihkan bos yang nempel nih bos ya. Setelah itu baru kita isi penuh bos. Oke, seperti ini, banyak keluar busanya bos ya, tapi ini dilihat dari samping belum penuh bos ya, tapi udah banyak busanya. Itu tandanya racunnya aktif ya bos, seperti manusia beracun ya. Saran dari saya, setelah tutup ini di bagian kita nempel punggung kita disiram bos ya, biar punggung kita tidak buriken. Oke bos, saat ini saya akan mempraktekkan proses penyemprotan. Saya rekomendasikan ya proses penyemprotan pada gulma pendek ya, tapi pertama-tama saya rekomendasikan pakai semprotan dengan spuyer yang lebar ya bos. Bisa diperjelas bos, ini lebar bos ya, punya Solo Indonesia ya. Keuntungannya itu cepat. Oke, caranya mudah bos, nampak kita pelan-pelan, tapi ini lebar bos ya, cepat dan hasilnya jos ya, jelas bos. Ini tidak perlu diulang bos ya, karena ini hasilnya keluarnya pun udah banyak bos ya, jelas ya, keluarnya banyak bos. Oke bos, pada gulma tinggi ya, caranya kita semprot dari atas ya, dengan nozzle yang besar ini, spuyer besar atau nozzle sama aja, jadi dia menyeluruh di atas ya. Lalu dari sampingnya bos, kita buat seperti ini ya, menghadap ke atas, untuk meratakan, menyemprot, membunuh ya pada bagian batang ya. Kalau tidak dari samping, kita masukkan saja bos, lurupkan ya, lalu kita semprotkan. Caranya bos, dari atas oke, semprot, lalu dari samping kita hadapkan ke samping ya bos, untuk meratakan yang di bagian batang. Oke, caranya seperti ini, kita masukkan ke sela-selanya bos. Oke, sekian video dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan atau yang salah mohon dikoreksi bos, tulis di komentar di bawah ini bos. Oke, salam petani sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sehat selalu. Oke, terima kasih. Matikan.